Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang sangat mengasihi kami, bersyukur Tuhan, hari ini Kau mempersatukan kami saudara-saudara di tempat ini. Kami sudah menaikkan puji-pujian kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan atas apa yang kami lakukan. Kami bersandar hanya kepada kasih setiamu Tuhan, dan kami percaya rahmat-Mu yang mengampuni segala pelanggaran kami dan melayakan kami hadir pada hari ini. Kini kami rindu Tuhan mendengar suara-Mu. Allah Roh Kudus, diamkan hati dan pikiran kami, tolong kami untuk mempercayakan, untuk menyerahkan semua kekhawatiran kami, segala sesuatu yang kami pikirkan, harapan kami kepada-Mu, dan percaya kepada-Mu. Karena firman-Mu bilang, apabila kami menyerahkan segala khawatir kami kepada-Mu, Engkau yang akan memelihara kami. Engkau mengelilingi kami, memakai kami dari belakang dari depan dengan anugerah-Mu bagaikan perisai, dan Engkau menaruh tangan-Mu di atas kepala kami. Oleh karena itu, Tuhan, biarlah Allah Roh Kudus berkuasa sepenuhnya atas hati dan pikiran kami. Berbicaralah Tuhan, agar firman-Mu berkuasa mengubah hati dan pikiran kami, agar hidup kami berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh pertolongan Allah Roh Kudus, kepada-Mu Bapa kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan, hari itu baik, hidup kita berbahagia, amin. Baik, saya ingin mengajak kita membuka 2 Samuel 6. Nah, kali ini kita nggak bisa bermanja-manja, bergantung sama operator untuk menjalankan proyektor, tetapi membuka kitab kita masing-masing. Ya, karena bukan proyektornya yang rusak, tetapi visi kita yang harus di-upgrade. Tapi kita akan baca bersama-sama seperti biasa dengan suara yang keras ya. Yang tidak bawa kitab tidak apa-apa, mendengarkan. Yang bawa kitab kita baca dengan tempo perlahan, tapi dengan suara keras ya, supaya yang tidak bawa kitab pun bisa mengerti. 2 Samuel 6 ayat 20 sampai 23. 2 Samuel 6 ayat 20 sampai 23. Ya? HP sucinya di situ. Ya. 2 Samuel 6 ayat 20 sampai 23. Demikian firman Tuhan. 3, 2, 1.
Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluarlah Mikal binti Saul mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budak perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel, di hadapan Tuhan aku menari-nari, bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senang membaca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, sehingga hidup kita, firman Tuhan bilang, bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, dan apapun yang diperbuatnya berhasil. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini latar belakang kisah ini adalah demikian. Jadi waktu perang orang Israel dengan Filistin, orang Israel memperlakukan tabut Tuhan itu seperti jimat. Jadi diambillah dari Silo pikiran mereka, kalau tabut Tuhan itu dibawa bersama mereka pada waktu perang melawan Filistin, maka mereka akan menang. Ternyata mereka kalah. Jadi tabut Tuhannya direbutlah oleh orang Filistin, dibawa ke daerah Filistin. Tapi akibatnya apa? Justru menimbulkan tulah pada orang-orang Filistin. Jadi lempar-lemparan lah. Karena di mana ditaruh, di situ ada tulah ya bagi orang Filistin. Akhirnya berundinglah raja-raja orang Filistin itu. Jadi Filistin itu, saudara-saudara, kalau kita baca di firman Tuhan, dia nggak hanya satu raja memimpin semua, enggak. Dia ada raja-raja wilayah sendiri itu. Lalu berunding, dikembalikanlah ke orang Israel. Ya. Lalu pertama-tama Daud mau bawa itu ke Yerusalem. Ya, waktu itu ditempatkan di rumah Abinadab. Ya. Tapi waktu dipindahin, bawa pakai kereta, itu mau tergelincir, mau jatuh dia tabutnya. Dipeganglah sama anaknya Abinadab itu, matilah anak itu. Daud kaget, marah sama Tuhan. Nah, Daud itu jujur ya. Dia kalau marah sama Tuhan, dia tidak marah sama Tuhan. Dia bilang sama Tuhan. Tapi dengan mudah dia kemudian bersyukur dan menyembah Tuhannya. Jadi yang penting itu adalah komunikasi yang terbuka antara kita dengan Tuhan. Nah, jadi dibawa apa? Karena Daud marah, ditaruhlah di Gad, gitu, di rumah Obed, gitu. Sampai kemudian, bukan, ditaruh di rumah Obed, ternyata diberkati dia. Kalau di Filistin tadi kan mendatangkan tulah ya, takutnya. Ini di tempat Obed jadi berkat, diberkati. Jadi sama Daud mau ditarik lah ke, seperti yang rencana semula, tarik ke Yerusalem. Tapi kali ini dengan prosedur yang benar. Nah, kalau Bapak Ibu ingat bahwa tabut Allah itu di zaman Musa kan nggak boleh dipegang. Di bawahnya itu gimana? Ada tongkat kan? Ada lubangnya di masing-masing sisi itu. Tongkatnya itu kan kemudian dipanggul. Jadi bukan lagi di bawah kereta, tapi dipanggul. Dan setiap kali jalan berapa langkah, Daud mempersembahkan korban. Nah, ini juga menjadi debat para hamba Tuhan juga. Nah, bisa saja Daud yang mempersembahkan korban, tapi bisa juga Daud menyuruh imam juga mempersembahkan korban.
gitu. Tapi Daud sambil menari-nari. Nah, Daud menari-nari inilah yang membuat Mikal, istrinya, salah satu istrinya. Mikal ini putrinya Raja Saul almarhum. Nah, di mata Mikal, Daud mempermalukan diri sendiri. Raja kok nari-nari, gitu. Apa omongan budak-budak itu, budak-budak perempuan itu, ya, dia menari-nari bersama mereka. Jadi ini kalimatnya yang diucapkan Mikal ini, dia sebenarnya mengejek ya, mengejek si Daud. Karena dianggap menelanjangi dirinya, mempermalukan dirinya. Harusnya raja itu jaim, jaga diri. Ya, jadi kalau penari paling ya gitu. Jangan menari gitu. Nah itu ceritanya Bapak Ibu. Nah tapi Daud bilang apa? Peduli amat. Aku mau bersuka-suka, bersuka cita di hadapan Tuhanku. Tidak ada jaim-jaiman di hadapan Tuhan. Aku mau menari untuk Dia, karena Dialah penolongku, Dialah yang menjadikanku raja. Tidak ada artinya aku nggak apa-apa aku menghinakan diriku untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, mau kita menghinakan diri kita untuk kemuliaan Tuhan? Mau kita merendahkan diri kita untuk kemuliaan Tuhan? Mari jawabannya. Mau? Mau. Ya. Baik Bapak Ibu, itulah ceritanya. Nah, Pinton ini bilang akhirnya si Mikal ini, anak Saul ini hendak binana. Ya, zaman dulu itu memiliki anak itu dianggap sebagai ciri khas buat memberkati dirinya ya. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema pagi ini yang saya ingin ngajak Bapak Ibu semua untuk pelajari adalah ibadah sejati datang dari hati. Banyak orang menjadikan ibadah itu sebagai formalitas tanpa hati. Hari Minggu memang datang ke gereja, tapi ya sebagai kebiasaan saja. Memberikan persembahan memang dia berikan, tapi itu karena kebiasaan saja. Menyanyi untuk Tuhan, iya, biasa dilakukan, tapi biasa saja. Tidak dari hati yang meluap-luap ingin menaikkan pujian kepada Tuhan. Jangan-jangan saat teduh kita pun juga begitu, karena kebiasaan saja. Ya, kami biasa bangun pagi, saya punya tugas 4:30 pagi, alarm saya bunyi, saya bangunin satu persatu untuk kami saat teduh. Ya, jangan sampai juga itu formalitas aja. Ya, karena apapun yang kita lakukan itu harus dari hati untuk Tuhan. Nah, ada 3 hal di sini yang harus kita miliki atau lakukan, ya, agar ibadah kita benar-benar berbuah. Ya, artinya memang menjadi berkat buat diri kita sendiri, bukan basa-basi. Yang pertama, kita harus memiliki hati seorang anak, bukan iman seperti anak kecil ya, bukan iman kekanak-kanakan ya, tetapi hati seorang anak. Ya, kita coba baca Matius 19 ayat 14 supaya kita bisa memahami apa yang dimaksud. Matius 19 ayat 14. Sudah dapat? Oke, kita baca bersama-sama ya dengan suara yang keras. 3, 2, 1. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Bapak Ibu, maksudnya apa ya? Kok orang-orang seperti anak-anak itu yang memiliki kerajaan sorga?
Banyak orang baca ini tapi tidak berusaha untuk memahaminya. Kenapa harus seperti anak-anak? Coba kita pikirkan anak-anak deh. Apa sih yang dilakukan anak-anak, yang dipikirkan anak-anak tentang orang tuanya? Anak-anak itu selalu senang bersama orang tuanya, betul? Dikit-dikit dia nanya, mana? Kalau mana bapak mungkin nggak begitu ya. Mana mama gitu ya. Mama mana? Gitu. Kadang saya cemburu juga. Ini yang antar sekolah bapaknya, yang jemput bapaknya, yang dituntut pulangnya mamanya. Tapi apapun itu, anak-anak itu selalu pengen berada di dekat orang tuanya, betul? Betul. Jadi kalau kita memiliki hati sebagai seorang anak, maka kita pasti akan selalu ingin bersama Tuhan. Yang kedua, kalau dia ada sama orang tuanya, berjalan di tempat gelap, berani nggak dia? Berani. Menghadapi apapun juga, berani nggak dia? Berani. Kalau sendirian di tempat gelap, dia takut. Tapi kalau ada bapaknya di situ, rasa takut itu hilang, betul? Dikebukin sama temennya, misalnya dibully. Ada bapaknya datang, takut gak dia? Oh langsung berani dia. Karena bagi dia, bapaknya ini adalah bentengnya dia, pelindungnya dia, yang aman. Nah itulah karakter anak. Jadi yang dimaksud dengan Tuhan Yesus memiliki hati seorang anak itu adalah selalu aman bersama dengan Tuhan. Makanya dia selalu ingin bersama-sama dengan Tuhan. Lalu sifat anak-anak kalau diajak kemana-mana ikut nggak? Ikut, senang. Padahal dia nggak ngerti diajak kemana gitu. Tapi kalau diajak, ya, ayo ikut kan, ore, apa gitu, ore. Dia senang. Dia nggak ngerti diajak kemana, pokoknya ikut aja, senang aja kalau bisa bawa. Tapi kalau ada orang jaga udah gede, mikir mereka ini mau kemana. Dan mereka sudah punya agenda sendiri, kan? Udah punya kegiatan sendiri. Jadi kalau kita merasa mandiri terhadap Tuhan, jangan-jangan kita disuruh Tuhan kemana, diajak Tuhan kemana, enggak ada Tuhan, aku lagi begini, enggak ada Tuhan, aku ada acara lain, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi supaya kita ibadah kita itu berkenan di hadapan Tuhan, kita harus memiliki hati seorang anak yang ingin selalu bersama dengan Tuhan, ingin selalu bersama dengan Bapa. Dia hanya tenang kalau bersama dengan Bapa, dan dia ingin ikut kemanapun Bapa nyuruh dia pergi. Kenapa? Karena Bapaknya akan beserta dengan dia. Karena Bapa tidak akan pernah meninggalkan dia sendirian. Kita sadar atau tidak, Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Ya, jadi sama kanan kiri, Tuhan besertamu. Oke. Yang kedua, tadi harus memiliki hati seorang anak. Yang kedua, memiliki kerendahan hati. Seperti Daud tadi yang menari-nari. Coba kita buka Lukas 18 ayat 11 sampai 14. Pak Lukas itu sering diperlakukan tidak sopan loh, karena orang menyebut namanya tanpa pakai Pak atau Mas. Baca Lukas, kan nggak sopan, harusnya Mas Lukas atau Pak Lukas gitu. Lukas 18 Bapak Ibu. Lukas 18. Berarti Pak Lukas rendah hati. Lukas 18 ayat 11 sampai 14. Oke, ini tentang ada orang Farisi dan ada pemungut cukai. Oke, dua-duanya pergi ke bait Allah di saat yang sama. Siapa yang
dikenal sebagai orang yang salah, pemungut cukai atau orang Farisi? Orang Farisi. Di mata orang Yahudi, pemungut cukai adalah orang yang sangat berdosa, ya, dijauhi orang. Makanya orang Farisi benci melihat Yesus kok duduk makan bersama para pemungut cukai. Sudah dapat ya? Lukas 18 ayat 11 sampai 14 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang maling, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Nah, seorang pendosa ini berdiri jauh-jauh nih. Bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Yesus berkata begini, Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Maksudnya siapa yang dibenarkan Allah ini? Pemungut cukai. Dan orang lain ini siapa maksudnya? Orang Farisi. Tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu, jadi jangan amit-amit sombong rohani. Iya. Gara-gara memberikan persembahan besar, lalu merasa diri lebih besar dari orang lain. Gara-gara menjadi MC, apalagi menyampaikan firman Tuhan, merasa lebih layak di hadapan Tuhan, dihormati. Gara-gara melayani Tuhan, jadi majelis, merasa diri sebagai orang yang pantas dihormati di gereja. Tidak berlaku di mata Tuhan. Kenapa? Karena di mata Tuhan tidak ada yang baik dari diri kita. Betul? Kalaupun kita melayani Tuhan, itu adalah kita yang beruntung. Karena sesungguhnya kita tidak pantas untuk melayani Tuhan. Apalagi ini kayak saya sampaikan firman Tuhan, sangat tidak pantas. Jadi kalau saya berdiri saat ini menyampaikan firman Tuhan, saya super beruntung. Karena saya sebenarnya nggak layak. Rendah hati, itu yang dilakukan Daud, itu yang dilakukan oleh pemungut cukai, itu yang harus kita lakukan. Apapun yang kita lakukan, Bapak Ibu, untuk Tuhan, perhatikan ini. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, bukan itu yang membuat kita layak di hadapan Tuhan. Karena yang membuat kita layak di hadapan Tuhan hanyalah darah Yesus. Titik. Jadi kalaupun kita melayani Tuhan, melakukan sesuatu untuk Tuhan, kita yang beruntung. Amin. Kita yang beruntung. Karena Tuhan bisa memakai siapapun juga yang lain. Tapi kok dia memakai kita? Dan bukan karena kita melakukan itu, maka kita semakin dikasih Tuhan. Enggak. Kadang-kadang agak kurang tepat gitu. Kita melakukan ini supaya kita semakin dikasih Tuhan. Sebenarnya kita, karena kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita kan. Tapi kalau kita semakin berbuat banyak untuk Tuhan, maka kita semakin dekat dengan Tuhan. Iman kita semakin bertambah pada Tuhan. Kita semakin percaya kepada Tuhan. Kita semakin percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Jadi Tuhan tidak pernah berubah. Kitanya yang bertumbuh dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Rendah hati di hadapan Tuhan itu
sadar bahwa kita ini nggak layak, tidak akan pernah layak oleh karena apa yang kita lakukan. Hanya Tuhan yang melayakkan kita. Dan rendah hati itu berarti hanya Tuhan yang bisa kita harapkan untuk menolong kita. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri, kita tidak bisa mengandalkan orang lain. Jadi yang pertama, miliki hati seorang anak yang selalu ingin bersama Tuhan. Yang kedua, miliki kerendahan hati bahwa hanya Tuhan yang bisa diharapkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, selalu menantikan Tuhan. Bapak Ibu, apa beda hidup Salomo dengan hidup Daud? Salomo itu lahir sesudah kerajaan Israel stabil. Betul ya? Daud? Tidak. Daud itu pahlawan sebenarnya bagi Israel. Karena dia memimpin orang Israel menang melawan musuh-musuhnya di zaman Saul. Tetapi dia selalu dizolimi, sehingga hidupnya selalu dalam bahaya. Dimusuhi sama rajanya sendiri, padahal dia sangat mengasihi rajanya. 2 kali Daud bisa membunuh Saul, dan sebenarnya layak secara pikiran manusia, karena kan Saul pengen membunuh dia terus. 2 kali Daud bisa membunuh dia, tapi Daud tidak melakukan. Karena di mata Daud, Saul adalah raja yang dipilih Tuhan. Jadi ingat ya, yang berkarir nih, baik yang masih sekolah punya guru yang nyebelin, baik yang bekerja punya atasan yang nyebelin. Ingat, Tuhan itu yang menetapkan mereka jadi guru dan atasan Anda. Jadi semuanya nyebelin apapun juga, bersyukurlah punya dia sebagai atasan. Hormati dia, bukan karena dia baik, tetapi karena Tuhan yang menetapkan dia. Selalu menantikan Tuhan. Kita buka Matius 5 ayat 4-6. Ucapan berbahagia. Matius 5, 4-6. Sudah capek baca firman Tuhan belum kan ya? Matius 5 ayat 4-6. Ayo kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menantikan Tuhan itu menyadari bahwa saya ini terlalu butuh Tuhan. Saya ingin selalu berada di hadirat Tuhan. Hari Minggu kita ke gereja ini dengan semangat membara. Aku ingin bertemu Tuhan, aku akan bertemu Tuhan. Pagi ketika bangun tidur, aku ingin saat hidup, aku ingin saat hidup. Nanti udah maksud saya Bapak Ibu. Pokoknya tiada hari tanpa Tuhan. Kalau mau hari itu indah, betapa besar pun kesulitan kita, yang paling kita inginkan adalah bersekutu dengan Tuhan. Itu yang namanya menantikan Tuhan. Maksud Daud berkata begini dalam Mazmurnya, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Aku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. 2 kali dia ulang, aku mengharapkan Tuhan seperti pengawal, lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Menantikan Tuhan itu berarti
Kalau bisa, aku nggak pernah meninggalkan hadirat Tuhan. Aku selalu ingin berada di hadapan Tuhan. Aku ingin semakin belajar mengenal Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Ini yang terakhir nih. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Saya sih menyarankan ini dihafal, Bapak Ibu. Ya. Dan nggak sekarang, nanti dihafal. Ini adalah pengantar Mazmur. Mazmur 1 dan 2. Oke. Dapat Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu kapan, Bapak Ibu? Sekali seminggu? Sekali sehari? Siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu, beribadah kepada Tuhan itu bagi kita seharusnya seperti kita mengharapkan kemenangan diberikan bagi kita. Seperti kita menyambut kemenangan yang sudah pasti akan Tuhan berikan bagi kita. Tuhan itu segalanya bagi kita. Dan kalau kita memahami itu, maka kita selalu ingin bersama dengan Tuhan. Ibarat kata begini, daripada aku pergi ke pesta tanpa Tuhan, lebih baik aku pergi ke tempat yang gelap bersama Tuhan. Daripada aku menerima trofi kemenangan tanpa Tuhan, lebih baik aku pergi ke jurang kesulitan tapi bersama Tuhan. Pokoknya asal bersama Tuhan, aku bahagia. Nah, itu sebabnya ketika kita berada dalam kesulitan sekalipun, kalau kita memang dekat dengan Tuhan, kita bisa merasakan kedamaian. Kekuatan pasti nyerang kita, tetapi di saat yang sama ada penghiburan yang berlimpah bagi kita, karena Roh Kudus mengingatkan kita, hei, Tuhan bersamamu. Tuhan tidak akan membiarkanmu. Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Kamu aman. Ikuti saja, nurut aja. Kemanapun Tuhan bawa, nurut aja. Kamu aman. Daripada kamu mencoba menyelamatkan dirimu sendiri, pergi ke tempat di mana Tuhan tidak menyuruhmu pergi. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memiliki hati seorang anak di hadapan Tuhan yang selalu ingin bersama Tuhannya. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala.